Shalom, Shalom. Merupakan satu sukacita bagi saya ketika Bapak Ibu mengambil keputusan untuk beribadah malam hari ini. Karena banyak kawan-kawan kita di luar memilih untuk mempersiapkan pesta mereka mengakhiri tahun 2022 ini. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu di tengah-tengah hujan di luar sana, Bapak Ibu menyempatkan diri untuk beribadah. Karena inilah yang prioritas sebenarnya. Kita mengambil waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Pak Eksprito juga saya lihat sudah sembuh Pak. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Maka malam hari ini kita akan membuka Alkitab di dalam Matius sesuai dengan nats yang diberikan oleh PGI dalam mengakhiri tahun pada malam hari ini. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab, bisa juga Bapak Ibu lihat di layar. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Malam hari ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Saya bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, kenapa PGI memberikan ayat ini? Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bersama tentang relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama kita. Yang pertama-tama, di dalam mengakhiri tahun ini kita harus mengucap syukur bisa melewati tahun 2022. Coba Bapak Ibu flashback kembali. Mulai dari Januari 2022, apa yang Bapak Ibu alami selama tahun 2022? Kalau saya secara pribadi banyak hal, banyak berkat Tuhan yang saya terima. Tapi tidak sedikit juga tantangan-tantangan juga saya alami. Pasti Bapak Ibu merasakannya. Mungkin Bapak Ibu di tahun 2022 ini ada yang mengalami promosi-promosi di kantor Bapak Ibu Saudara. Satu anugerah Tuhan di tahun 2020 ini yang saya terima adalah kami dianugerahi seorang anak. Ya, anak saya sekarang sudah 2, dan di tahun 2022 inilah kami diberikan oleh Tuhan seorang anak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, banyak yang mengalami promosi, banyak yang mengalami berkat Tuhan di tahun 2022 ini. Tapi tidak sedikit juga di antara saudara-saudara kita mengalami penderitaan. Rasanya berat sekali mengalami tahun 2022. Saya mengingat Bapak Ibu Saudara, ketika tahun 2021 kita mengakhiri tahun 2021, ada banyak isu waktu itu. Ada terjadi kesusahan lah di tahun 2022. Tetapi kalau sampai detik ini kita menginjakkan kaki di gereja ini, kita bisa melewati tahun 2022 itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan kadang-kadang Tuhan berikan bagi kita. Seperti yang disampaikan Pak Rines tadi Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang apa yang menurut kita tidak baik, Tuhan kasih kepada kita karena itu untuk kebaikan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hal saja yang kita akan pelajari hari ini, yaitu tentang kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Dimulai dari ayatnya yang ke-34 ini Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Saya sudah menjelaskan, orang Farisi dan orang Saduki ini mempunyai perbedaan. Orang Farisi itu lebih mementingkan hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Mereka ini adalah sok rohani. Sedangkan orang Saduki ini, mereka lebih mementingkan tentang politik-politik di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang menjadi kesamaan mereka? Kesamaan mereka adalah dua-duanya membenci Tuhan Yesus.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kejadian ini, pada waktu itu, Yesus berhasil membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Artinya Yesus berhasil menutup mulut mereka secara tidak langsung dalam segala perdebatan mereka. Karena orang Farisi dan orang Saduki ini dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, mereka selalu ingin mencobai Tuhan Yesus. Karena mereka sangat benci kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika orang Saduki itu bungkam, maka datanglah orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka ingin mencobai Yesus. Mereka bertanya begini, Bapak Ibu Saudara, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka berpikir dengan pertanyaan mereka, mereka bisa menjatuhkan Tuhan Yesus. Padahal tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Orang Farisi adalah orang membenci Tuhan Yesus. Orang Farisi ingin mencobai dan menguji Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa menguji Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi pada saat itu, mereka membeda-bedakan hukum. Ada hukum yang mereka anggap besar, ya. Mereka anggap hukum besar itu adalah hukum yang berat, dan ada juga yang mereka anggap kecil atau ringan. Tetapi mereka lalu menganggap bahwa kalau yang besar-besar itu bisa dilakukan dan harus dilakukan, maka yang kecil-kecil boleh diabaikan. Sehingga istilah dosa besar dan dosa kecil itu berasal dari sana, Bapak Ibu Saudara. Padahal dosa itu adalah ketika kita keluar dari standar Allah atau hamartia, itu adalah dosa, tidak ada besar dan kecilnya. Nah, ini mereka membeda-bedakan. Orang Farisi itu suka membeda-bedakan. Kelakuan orang Farisi itu adalah orang yang ngerti firman Tuhan, tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang Farisi ini seperti yang saya pernah khotbahkan, Bapak Ibu Saudara, mereka suka sekali pamer. Mereka suka memberikan persembahan mereka dengan memamerkan. Bahkan mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya orang lihat, wah, dia luar biasa. Itu orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, maka kalau kita mempelajari tentang hukum Tuhan, dikatakan di Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Orang Farisi, mereka membeda-bedakan. Ada hukum yang mereka anggap besar, ada hukum yang mereka anggap kecil. Hukum yang besar itu tidak boleh dilanggar, hukum yang kecil boleh. Ya, hukum yang kecil boleh. Maka ada seorang teolog mengatakan bahwa ada dosa aktif, ada dosa yang tidak, yang pasif. Dosa aktif, contohnya membunuh, ya, membunuh orang. Tapi dosa yang pasif itu katanya tidak rajin beribadah, ya, tidak rajin beribadah, malas baca Alkitab. Katanya dosa pasif seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa membeda-bedakan hukum Allah. Kalau Allah bilang ini tidak boleh, berarti tidak boleh. Dalam Matius 5 ayat 19 juga mengatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Hukum di orang Yahudi itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu pelajari, itu ribuan hukum Taurat mereka. Di dalam ribuan hukum Taurat itu, maka orang Farisi ingin mencobai Tuhan Yesus. Di dalam ribuan itu, mana yang paling utama? Mereka tanya begitu. Maka Tuhan Yesus menjawab kepada mereka di sini. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan ringkasan atau inti dari hukum Taurat. Dari berapa ribu hukum Taurat, Tuhan Yesus menjawab bahwa yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Saya berpikir, kenapa PGI memberikan ayat ini bagi kita di akhir tahun ini? Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan. Sepanjang tahun ini, apa yang sudah kita perbuat? Oke, Bapak Ibu sukses.
Oke, Bapak Ibu di pekerjaan luar biasa, usaha Bapak Ibu omsetnya semakin naik. Tapi bagaimana dengan relasi Bapak Ibu dengan Tuhan? Ini perlu kita renungkan. Sudah dikasih Tuhan, dikatakan di sini hati, jiwa, dan akal budi. Bukan hanya sekedar perasaan, tetapi akal budi kita juga, sehingga apa yang kita imani itu tidak buta, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan hanya dengan satu sisi, yaitu hati kita. Karena kita bisa terjebak dengan hati. Saya pernah mendengar seorang ibu berkhotbah di sini dengan para wanita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan perasaan, kata ibu pendeta itu, maka kita akan terjebak, Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu biasanya lebih ke perasaan, katanya begitu, kata para peneliti. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi hancur hati kita, lalu kita hubung-hubungkan itu dengan Tuhan, gak bisa. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan kita dan juga dengan segenap akal budi kita. Maka perlu membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang kita imani tidak buta. Apa yang kita imani jelas, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa pertanggungjawabkan. Bahkan di Natal kemarin saya tanya, siapa yang tahu tanggal 25 Desember itu adalah Natal? Waktu saya tanya ke beberapa orang, nggak ngerti. Kenapa? Karena jarang belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka mengasihi Tuhan adalah keseluruhan diri kita tanpa ada yang dikecualikan. Itu ada dalam 1 Tesalonika. Yang juga menekankan keseluruhan diri kita mengasihi Tuhan. Bahkan di dalam Roma, Paulus mengatakan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi Dia dengan segenap hati. Memberikan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan akal budi atau pikiran hanya bisa terjadi kalau kita mengerti, mengenal Allah dengan benar, khususnya tentang kasih-Nya yang Ia tunjukkan di atas kayu salib bagi kita. Dan di kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada tiga kali disampaikan di sini dengan segenap, menunjukkan bahwa kita tidak boleh membagi kasih kita. Jangan ingin mengasihi Allah dan dunia atau Allah dan uang. Tidak bisa, ada beberapa ayatnya di situ. Dengan segenap hati berarti totalitas. Tidak bisa setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Seperti lagu yang mengatakan, lagu Ambon, antara nyaman dan cinta beta dilema. Beta cinta se nyaman dengan dia. Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. 3 kali diulang-ulang di sana. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau saya bertanya Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Apa jawaban Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Tentu dalam hati Bapak Ibu, ya, saya sangat mengasihi Tuhan. Kalau saya tanya lagi, mana buktinya? Bapak Ibu mulai berpikir, apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan? Itu yang harus kita evaluasi malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita mengasihi Tuhan, dikatakan Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah aku. Jikalau kita mencintai Tuhan, kita harus ikut maunya Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Allah itu harus diwujudkan dengan ketaatan. Ikut maunya Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Banyak orang mengakui bahwa dia cinta Tuhan, tapi dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Dia tidak mau ikut standar Tuhan. Kasih bukan sekedar suatu perasaan belaka, tetapi harus ada wujudnya, yaitu ketaatan. Orang yang taat belum tentu mengasihi Allah, tetapi orang yang mengasihi Allah pasti akan taat pada Tuhan. Amin. Saya harap Bapak Ibu mengerti maksud saya. Orang yang taat belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang seakan-akan taat itu belum tentu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya tidak mungkin seorang ateis tetapi dia teis praktis. Tidak mungkin seorang yang tidak percaya pada Tuhan, ya, tidak mungkin seorang percaya yang tidak percaya pada Tuhan dia bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak mungkin. Sekalipun seolah-olah
kehidupannya seperti yang firman Tuhan katakan. Tidak Bapak Ibu, tidak mungkin. Seseorang harus mengalami kelahiran baru, percaya pada Yesus, dan itulah titik balik dia menuruti segala perintah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya secara pribadi juga mengevaluasi diri saya. Jangan sampai Tuhan saya terlalu sibuk pelayanan, tapi saya tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal-hal rohani, sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi justru kita tidak dekat dengan Tuhan. Ini bisa celaka hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengevaluasi. Oke, Bapak Ibu bisa mengevaluasi segala resolusi yang Bapak Ibu buat di awal tahun 2022. Silakan Bapak Ibu, di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di dalam resolusi Bapak Ibu Saudara, termasuk resolusi untuk menguruskan badan misalnya. Silakan Bapak Ibu evaluasi. Tetapi jangan pernah lupa mengevaluasi kerohanian kita. Jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan perlu kita evaluasi. Sudah sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan? Karena percuma Bapak Ibu Saudara, kita sukses di tahun 2022 ini secara duniawi, tapi secara rohani kita kosong. Ini yang perlu kita evaluasi malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, setelah mengasihi Tuhan, maka Tuhan berkata di sini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama. Seseorang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Ini hukum yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Ulangan, ini juga pernah dicatat bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maka saya Bapak Ibu Saudara mengevaluasi juga. Jangan sampai pelayanan saya luar biasa. Di sini ada istri saya. Pelayanan saya luar biasa, istri saya bilang, omong kosong. Khotbahmu itu nggak jelas. Khotbahmu bagus, tapi di keluarga kamu nggak benar. Itu sakit Bapak Ibu Saudara kalau sampai istri kita ngomong begitu. Oh, Bapak sebagai penatua di gereja mantap, tapi di rumah Bapak nggak lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin seseorang mengasihi sesamanya kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Maka yang pertama tadi harus kita tanamkan dalam hati kita, dan yang kedua harus kita aplikasikan Bapak Ibu Saudara. Coba kita koreksi Bapak Ibu Saudara. Tidak usah jauh-jauh. Mulai dari keluarga kita. Mulai dari hubungan kita bersama dengan pasangan hidup kita. Mulai dari keluarga kita, saudara-saudara kita. Hubungan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Dalam lingkup itu aja dulu kita membuat evaluasi malam hari ini Bapak Ibu. Jangan sampai kelihatannya baik-baik keluarga kita, padahal saling simpan dendam dalam hati. Anak menyimpan dendam kepada orang tuanya. Orang tua benci terhadap anaknya. Sesama bersaudara saling membenci. Suami istri tidur berdua di tempat tidur, padahal mereka saling membenci, saling menyimpan rasa dendam. Perlu kita evaluasi Bapak Ibu Saudara. Kalau masih ada itu dalam diri kita, kita harus lepaskan, tinggalkan di tahun 2022 ini Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, maka kita akan menjalani tahun 2023 dengan penuh penderitaan. Kita harus membereskan semua masalah-masalah. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita kepada sesama kita.
Markus 12 ayat 33 mengatakan begini. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kalau Bapak Ibu ingat, di dalam Korintus pernah dituliskan di sana, iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang paling penting diantaranya? Kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, percuma Bapak Ibu Saudara rajin ibadah, pelayanan, tapi Bapak Ibu Saudara masih punya kebencian kepada orang lain. Percuma malam hari ini kita mengevaluasi diri, lalu kita mengatakan saya sukses. Omset yang saya terima, promosi yang saya terima di tahun 2022 ini luar biasa. Kalau kita masih membenci saudara kita, percuma Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang membuat resolusi. Kami di grup kelas, kami selalu sharing di sana resolusi, kami catat Bapak Ibu Saudara. Kami catat, terus kami kirim kepada teman-teman di sana. Kami saling menguatkan di sana. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada banyak resolusi yang dibuat yang berhubungan dengan berkat-berkat yang saya terima. Apa yang saya terima, apa yang saya terima. Jarang orang membuat resolusi bagaimana supaya saya semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan sesama saya. Kasih itu jauh lebih penting dari segalanya. Kita bisa memberi persembahan tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa memberi persembahan. Ya. Bahkan orang yang betul-betul mengasihi Allah pasti mau memberikan persembahan yang disertai dengan pengorbanan. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Itu dikatakan, itulah hukum yang kedua. Maka malam hari Bapak Ibu Saudara, di dalam renungan yang singkat ini, saya mengajak kita mengevaluasi diri kita di tahun 2022 ini. Yang pertama, sudahkah saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu jawab sendiri. Bapak Ibu yang tahu. Bapak Ibu tahu seberapa cinta Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang tahu. Kita tidak bisa berasumsi. Orang lain tidak bisa berasumsi. Kita sendiri yang tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Renungkanlah itu malam hari ini dalam doa keluarga Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apakah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi? Atau jangan-jangan kita mengasihi Tuhan itu hanya dengan segenap pikiran kita, tidak dengan segenap hati. Itulah mengapa banyak orang yang pintar khotbah, pintar firman Tuhan, hafal Kejadian sampai Wahyu, tapi hidupnya nggak ada perubahan. Hanya mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran, tidak dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saya sudah taat pada perintahnya? Apakah saya ikut maunya Tuhan? Seperti yang dikatakan tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap, 3 kali dikatakan di sana segenap. Yang keempat, adakah saya rindu untuk bersekutu dengan Tuhan? Adakah Bapak Ibu selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan? Seperti yang pernah saya katakan, hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu karena Bapak Ibu akan datang beribadah di tempat ini. Hari Rabu adalah hari yang ditunggu-tunggu karena Bapak Ibu ikut menara doa. Hari Kamis merupakan yang ditunggu-tunggu karena ikut lansia, ikut ibadah pemuda malam hari. Hari Jumat merupakan yang ditunggu-tunggu karena ikut kebaktian rumah tangga. Hari Sabtu yang ditunggu-tunggu karena ikut doa pagi. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami jatuh cinta pada seseorang? Pernahlah Bapak Ibu ya. Kecuali seperti di kampung kami, kalau menikah itu dijodohkan. Tidak tahu bagaimana wujud pasangan kita, tiba-tiba kita bertemu di pelaminan. Itu di kampung saya. Saya sendiri pacaran 6 tahun. Lumayan lama. Ketika kita jatuh cinta, maka Bapak Ibu Saudara,
Bapak Ibu selalu ingin bertemu dengan Dia, selalu ingin berkomunikasi dengan Dia. Cinta pada Tuhan merupakan hal yang sama, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cinta dengan Tuhan, bagaimana sampai saat ini cinta kita kepada Tuhan? Masihkah kita rindu bertemu dengan Tuhan? Masihkah kita ingin bersekutuan dengan Tuhan, beribadah di tempat ini? Lalu kita menyanyi untuk Tuhan, atau kita datang di tempat ini hanya sekedar melihat WL Singer, lalu mengatakan, ini rambutnya udah gak benar nih, rambutnya tidak bagus, drumnya, gitarnya, pemusiknya, worship leadernya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mencari yang sempurna, lebih baik Bapak Ibu tidak cari di sini. Kalau Bapak Ibu ingin WL yang terbaik, di beberapa kafe itu ada penyanyi kafe, suaranya bagus. Jangan sampai kita beribadah hanya sibuk memperhatikan hal seperti itu, sampai-sampai kita tidak pernah fokus beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan kita perlu evaluasi. Perlu kita evaluasi, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Di kampung kami, hal yang sama juga dilakukan. Seperti di tanggal 24 Desember, juga dilakukan di tanggal 31 Desember. Semua saling bermaaf-maafan. Semua saling mengevaluasi diri. Ngomong dari hati ke hati. Dimulai dari suami dan istri. Coba ngomong Bapak Ibu Saudara, jangan pendam. Kalau Bapak Ibu punya dendam, akar pahit kepada pasangan Bapak Ibu Saudara, sampaikan. Jangan ditahan, dipendam. Karena itu bisa menjadi masalah, dan itu bisa menghilangkan damai sejahtera kita menjalani tahun 2023. Resesi terbesar yang kita alami di tahun 2003 adalah ketika kita tidak menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama. Amin. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sahabat kita, anggota keluarga kita, bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan suami dan istri. Coba Bapak Ibu ingat. Coba lihat istrinya, coba lihat suaminya. Bagaimana hubungan Bapak Ibu Saudara? Perlu kita evaluasi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Bagaimana hubungan kita dengan sesama jemaat Pok Kemang Pratama? Jikalau masih ada yang memendam sakit hati, lepaskan pengampunan. Amin. Bapak Ibu setuju dengan saya? Mari kita mengoreksi diri masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kita mau meninggalkan tahun 2022 ini dengan bebas, tidak tertekan, tidak diintimidasi, tetapi kita mengakhiri tahun 2022 ini dengan penuh sukacita, mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Selama ini malas sekali saya beribadah. Ayo kita buat resolusi. Ini resolusinya Bapak Ibu Saudara sebagai penutup. Buatlah resolusi yang meningkatkan kualitas iman kita pada Tuhan sebelum membuat resolusi yang lain. Setuju? Buat resolusi bagaimana kita dengan dekat dengan Tuhan sebelum kita membuat resolusi yang lain Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, percuma Bapak Ibu sukses di dunia pekerjaan, tapi di hadapan Tuhan Bapak Ibu tidak benar. Maka suatu saat nanti ketika kita di hadapan pengadilan Tuhan, Tuhan katakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Sia-sia sudah segala yang kita punyai di bumi ini. Mari kita membuat resolusi masing-masing. Bapak Ibu silakan catat sendiri. Di notes di HP-nya bisa, di bukunya di secari kertas bisa. Ada beberapa tradisi yang membakar itu, enggak perlu dibakar, buat saja. Dan nanti di akhir tahun 2023 kita evaluasi. Kenapa resolusi yang saya buat itu tidak terpenuhi? Ada apa, masalahnya apa? Perlu Bapak Ibu mengevaluasi. Tetapi pada malam hari ini saya mengajak kita semua,
Sebelum Bapak Ibu mengevaluasi dan membuat resolusi tentang yang lain, buatlah evaluasi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan kita membuat resolusi terlebih dahulu bagaimana supaya hidup kita lebih dekat lagi dengan Tuhan di tahun 2023. Kalau orang mengatakan akan ada resesi di tahun 2023, kalau kita mengawali tahun 2023 ini dengan Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan menjalani 2023 sesusah-susah apapun, sebanyak apapun masalah, Bapak Ibu akan bisa melewatinya dengan penuh sukacita. Amin. Utamakanlah Tuhan. Sebelum engkau membuat resolusi, buatlah resolusi dulu dengan Tuhan, maka buat resolusi yang lain. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Mari kita naikkan